Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika gudang persenjataan rahasia yang menyimpan puluhan rudal balistik hancur dalam sekejap? Kisah tentang sebuah hangar tersembunyi yang dipercaya menyimpan senjata penghancur massal. Namun, malam itu segalanya berubah. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mendebarkan lainnya di channel ini. Malam itu, Gaza sedang dalam keadaan hening. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mencemaskan. Kabar yang tersebar menyebutkan bahwa Israel tengah mempersiapkan langkah besar, sebuah operasi militer dengan tujuan melemahkan Gaza dalam satu hantaman mematikan. Di gurun yang tandus dan jauh dari keramaian, berdiri sebuah hangar baja raksasa yang tidak pernah dikenal publik. Di sanalah puluhan rudal balistik disembunyikan, dirawat, dan dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian. Rudal-rudal itu bukanlah senjata biasa. Mereka adalah senjata yang digadang-gadang bisa mengubah jalannya peperangan. Namun, tak ada rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan. Dari kejauhan, mata-mata satelit Iran mulai menangkap tanda-tanda mencurigakan. Ada pergerakan besar-besaran truk logistik yang keluar masuk hangar setiap malam. Konvoi itu membawa muatan yang ditutup rapat, dijaga oleh pasukan bersenjata, dan dikawal kendaraan tempur. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kesimpulan, Israel sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat berbahaya. Di ruang-ruang komando Teheran, layar monitor menampilkan citra hitam putih dari langit. Setiap gerakan terpantau jelas. Para jenderal Iran menatap lekat layar itu, dan mereka tahu, jika rudal-rudal itu sampai diluncurkan, bukan hanya Gaza yang terancam, tapi juga stabilitas seluruh kawasan. Rapat darurat digelar, keputusan besar harus diambil. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan tinggal diam menyaksikan kehancuran di depan mata. Maka dimulailah sebuah babak baru, babak yang penuh misteri, penuh keberanian, dan penuh risiko. Sebuah operasi rahasia mulai dirancang, operasi yang kelak akan dikenang sebagai salah satu serangan paling mengejutkan dalam sejarah konflik modern. Malam semakin larut, dan di balik layar radar satelit yang terus berputar di angkasa, Iran menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dari setiap gambar yang diterima, terlihat kilatan-kilatan panas yang berasal dari aktivitas mesin besar di sekitar hangar baja rahasia Israel. Kilatan itu bukan berasal dari kendaraan biasa, melainkan dari truk pengangkut persenjataan berteknologi tinggi. Iran mengirimkan tim analis intelijen untuk mempelajari pola pergerakan itu. Setiap malam, hampir pada jam yang sama, konvoi truk memasuki hangar, lalu keluar dalam keadaan kosong. Semua muatan yang dibawa tertutup terpal hitam, dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Setiap detailnya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah itu hanya sekadar suplai logistik biasa, atau justru senjata mematikan yang sedang dipersiapkan? Di Teheran, para jenderal berkumpul dalam ruang rapat bawah tanah. Lampu redup. Layar proyektor menyorot peta besar wilayah Israel. Salah seorang analis menunjuk pada sebuah titik merah yang berkelap-kelip di peta digital. Inilah lokasi hangar yang kita curigai. Aktivitasnya meningkat drastis dalam 2 minggu terakhir. Katanya dengan suara tenang namun penuh ketegangan. Seorang perwira tinggi menimpali, jika benar rudal balistik disimpan di sana, maka Gaza hanya tinggal menunggu waktu untuk hancur. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua menyadari bahwa keputusan apapun yang akan mereka ambil malam itu bisa mengubah wajah konflik di Timur Tengah. Jika mereka menyerang hangar tersebut, dunia internasional pasti akan gempar. Tetapi jika mereka membiarkannya, ribuan jiwa di Gaza bisa melayang tanpa perlawanan. Iran kemudian mengerahkan unit sibernya untuk meretas komunikasi internal militer Israel. Dari percakapan yang berhasil dipintas, mereka mendengar perintah-perintah samar tentang kesiapan peluncuran. Kata-kata seperti, operasi besar, hantaman pertama, dan sasaran Gaza, berulang kali terdengar. Semua ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa rudal-rudal di dalam hangar itu adalah ancaman nyata. Malam itu, udara Teheran begitu tegang. Di ruang kontrol, layar menampilkan barisan rudal Israel yang tertata rapi, tampak seperti bayangan mematikan yang hanya menunggu aba-aba untuk meluncur. Para jenderal Iran saling pandang. Tidak ada lagi keraguan. Mereka tahu, inilah saatnya mengambil langkah berani. Dan dari situlah sebuah misi rahasia mulai dipersiapkan.
Misi yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan intelijen, tetapi juga keberanian untuk melawan resiko terbesar. Sebab, yang akan mereka hadapi bukan sekadar gudang persenjataan biasa, melainkan simbol kekuatan yang selama ini dijaga dengan ketat oleh militer Israel. Keputusan akhirnya diambil. Teheran tidak bisa lagi hanya mengawasi dari kejauhan. Malam itu, sebuah operasi besar-besaran mulai digelar. Iran memutuskan untuk menghantam hangar rahasia Israel dengan serangan presisi, agar rudal-rudal balistik yang disiapkan tidak pernah sempat diluncurkan ke Gaza. Di gurun tandus perbatasan, puluhan unit peluncur rudal balistik Iran disiapkan. Para prajurit mengenakan pakaian tempur hitam, wajah mereka serius tanpa senyum. Di pusat komando, para jenderal berdiri di depan layar monitor yang menampilkan koordinat target. Suasana hening, hanya terdengar suara detik jam yang berdetak seperti menghitung mundur menuju perang. Sebelum perintah serangan dikeluarkan, Komandan operasi berdiri tegak dan berkata lantang, "Malam ini kita bukan hanya melindungi Gaza, kita juga menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kekuatan yang bisa semena-mena menindas tanpa balasan." Allahu Akbar. Sorakan takbir menggema, membangkitkan semangat seluruh pasukan. Dalam sekejap, perintah peluncuran diberikan. Rudal-rudal balistik Iran melesat menembus langit, meninggalkan jejak api panjang yang bercahaya bagaikan kilatan halilintar. Di saat yang sama, unit drone tempur Iran sudah lebih dahulu terbang rendah menuju langit Israel. Drone-drone itu membawa muatan peledak yang diarahkan langsung ke radar pertahanan Israel, dengan tujuan melemahkan sistem Iron Dome yang terkenal canggih. Beberapa radar berhasil dilumpuhkan, membuat jalur rudal Iran semakin sulit dicegat. Alarm peringatan meraung di seluruh pangkalan Israel. Pasukan berlarian, kendaraan militer dikerahkan, dan sistem pertahanan udara ditembakkan ke segala arah. Langit malam berubah menjadi arena perang. Kilatan cahaya dari roket pencegat Israel beradu dengan kecepatan rudal Iran yang datang tanpa henti. Salah satu rudal Iran menghantam instalasi listrik utama dekat hangar. Ledakan dahsyat mengguncang, listrik padam, dan wilayah sekitar langsung gelap gulita. Panik melanda pasukan Israel, yang tiba-tiba kehilangan kendali atas sebagian sistem pertahanan mereka. Di Teheran, para jenderal mengawasi dengan mata tajam. Setiap ledakan yang terlihat di layar satelit membuat mereka semakin yakin, operasi ini berjalan sesuai rencana. Namun, mereka tahu serangan baru saja dimulai. Target utama belum tersentuh. Hangar baja raksasa yang menyimpan rudal-rudal balistik Israel. Dengan koordinasi penuh, gelombang kedua rudal diluncurkan. Kali ini lebih terarah, dengan koordinat tepat menuju pintu masuk hangar. Semua mata tertuju pada layar, menanti detik-detik yang akan menentukan sejarah. Langit malam di atas gurun Israel berubah menjadi lautan api. Rudal-rudal Iran yang melesat dengan kecepatan tinggi menembus kegelapan, meninggalkan suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. Sirine meraung di seluruh pangkalan, pasukan Israel berhamburan, mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Di dalam hangar baja raksasa itu, barisan rudal balistik Israel tersusun rapi seperti tombak-tombak perang yang siap dilepaskan. Para teknisi berlarian panik, mencoba mengamankan sistem peluncuran. Namun semua terasa sia-sia. Dentuman keras pertama mengguncang pintu baja luar, membuat debu berjatuhan dari atap dan lampu bergoyang liar. Di ruang komando militer Israel, layar monitor menampilkan peta serangan yang tidak terkendali. Komandan Israel berteriak, "Aktifkan Iron Dome penuh. Jangan biarkan mereka menyentuh hangar itu." Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Sistem pertahanan sudah lumpuh sebagian, dihantam oleh drone Iran sebelumnya. Rudal-rudal pencegat hanya mampu menahan sebagian kecil serangan. Sisanya terus menembus, jatuh satu persatu ke dalam kawasan terlarang itu. Sementara itu, di Teheran, operator intelijen menyaksikan dari layar satelit dengan jantung berdegup cepat. Setiap ledakan yang muncul di koordinat target membuat mereka semakin yakin bahwa serangan berjalan sesuai rencana. Namun mereka tahu, belum cukup. Hangar masih berdiri, meskipun goyah. Gelombang kedua rudal pun meluncur, kali ini lebih presisi, diarahkan langsung ke pusat hangar. Suara gemuruh menggetarkan udara, dentumannya terdengar hingga ke kota-kota kecil sekitar gurun. Dari kejauhan, warga sipil melihat cahaya merah menyala di langit, seperti petir yang tak henti-hentinya menyambar bumi. Pasukan Israel di sekitar hangar berusaha bertahan. Kendaraan lapis baja diposisikan untuk menghalangi,
Artileri anti-rudal ditembakkan tanpa henti. Namun serangan Iran datang terlalu banyak dan terlalu cepat. Seorang tentara Israel berteriak ketakutan. Jika rudal mereka mengenai gudang ini, kita semua akan lenyap. Malam itu, waktu seakan berjalan lambat. Detik demi detik terasa panjang. Setiap kilatan cahaya di langit bisa berarti kehancuran besar. Hangar yang selama ini menjadi rahasia militer paling dijaga kini menjadi sasaran utama serangan mematikan. Dan dunia, tanpa disadari, sedang menyaksikan detik-detik menuju ledakan terbesar dalam sejarah konflik modern. Tengah malam tiba, dan langit di atas gurun Israel berubah menjadi medan pertempuran. Dari arah timur, gelombang rudal Iran kembali meluncur, kali ini lebih cepat, lebih banyak, dan lebih presisi dari sebelumnya. Jejak api panjang membelah kegelapan, seperti hujan meteor yang jatuh bersamaan menuju satu titik yang sama, hangar baja penyimpanan rudal balistik. Di dalam hangar, suasana semakin kacau. Sirine berbunyi tak henti-hentinya, lampu merah darurat berkedip-kedip, dan para teknisi berlarian tanpa arah. Sebagian berusaha menonaktifkan sistem peluncuran agar rudal tidak meledak di tempat, namun waktu sudah terlalu sempit. Dentuman demi dentuman semakin mendekat, membuat lantai bergetar seolah ada gempa besar. Pasukan Israel berusaha mati-matian mengaktifkan sisa sistem pertahanan. Kendaraan lapis baja ditempatkan di sekitar hangar, roket pencegat ditembakkan ke langit. Kilatan cahaya biru dari Iron Dome beradu dengan jalur api rudal Iran. Namun kali ini jumlahnya tidak sebanding. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tetapi sisanya menembus pertahanan dengan mudah, terus melaju ke arah target. Salah satu rudal Iran menghantam tanah hanya 100 meter dari hangar. Ledakan dahsyat mengangkat debu gurun, menciptakan kawah besar. Guncangannya membuat pintu baja hangar terlepas dari engselnya. Suara gemuruh itu terdengar hingga jauh, membuat warga sipil di kota sekitar terbangun dalam ketakutan. Gelombang berikutnya datang lebih mematikan. Rudal kedua menghantam barisan kendaraan militer di luar hangar, menghancurkan puluhan tank dan truk pengangkut dalam sekali ledakan. Api besar menjalar, menerangi kegelapan malam, seolah gurun itu berubah menjadi neraka terbuka. Di dalam ruang kontrol Israel, seorang komandan berteriak panik, mereka hampir menembus pertahanan terakhir. Jika hangar terkena, semuanya akan berakhir. Namun peringatan itu terlambat. Rudal ketiga, yang melesat dengan kecepatan hipersonik, menghantam tepat di sisi hangar. Baja tebal yang selama ini dipercaya sebagai perisai tak tertembus pun terbelah seperti kertas tipis. Ledakan besar mengguncang, membuat seluruh area diterangi cahaya putih menyilaukan. Asap tebal membumbung tinggi, disertai suara retakan baja yang runtuh. Barisan rudal Israel yang tersimpan di dalam hangar kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum ikut meledak. Di Teheran, para jenderal menatap layar dengan wajah tegang. Mereka tahu, inilah titik kritis. Hangar sudah terbuka. Pertahanan Israel sudah porak-poranda. Yang tersisa hanyalah satu pukulan terakhir untuk memastikan bahwa rudal-rudal mematikan itu benar-benar musnah sebelum sempat diluncurkan. Malam itu, dunia berdiri di tepi jurang kehancuran. Satu langkah lagi, satu ledakan lagi, dan hangar rahasia yang selama ini dijaga ketat akan berubah menjadi kuburan bagi senjata pamungkas Israel. Ledakan pertama yang menembus dinding hangar hanyalah awal. Begitu baja tebal terbuka, rudal-rudal Iran berikutnya menghantam bagian dalam dengan presisi. Dalam sekejap, api menyambar deretan rudal balistik Israel yang tersusun rapi, masing-masing berisi hulu ledak-peledak dahsyat. Suara ledakan beruntun terdengar, kerasnya melebihi gemuruh guntur. Setiap rudal yang meledak memicu ledakan berikutnya, menciptakan efek berantai yang tak terbendung. Hangar baja itu, yang awalnya berdiri kokoh, kini luluh lantak, terbakar hebat dari dalam. Kobaran api membumbung tinggi, menerangi gurun gelap seperti matahari buatan yang muncul di tengah malam. Gelombang panas menyapu area sekitar, membakar kendaraan, pos penjagaan, dan bahkan barak tentara yang berjarak ratusan meter dari lokasi. Pasukan Israel berlarian panik, sebagian tersungkur tak sempat menyelamatkan diri. Suara jeritan bercampur dengan dentuman ledakan yang tiada henti. Dari kejauhan, warga sipil menyaksikan langit berubah merah menyala. Mereka terperangah melihat gumpalan asap hitam raksasa naik perlahan, berbentuk jamur besar yang menjulang ke angkasa. Guncangan terasa hingga ke kota-kota terdekat, kaca jendela pecah, pintu rumah berderak, dan banyak orang berlari keluar rumah,
ketakutan mengira itu adalah kiamat kecil. Di ruang kontrol Israel, suasana berubah menjadi kekacauan total. Para perwira sibuk berteriak, saling adu suara, mencoba menghubungi unit-unit pertahanan yang tersisa. Namun komunikasi terputus, jaringan listrik padam, dan sistem komando terhenti. Semua rencana besar mereka runtuh dalam hitungan menit. Sementara itu, di Teheran, para jenderal Iran berdiri dari kursi mereka. Di layar satelit, terlihat jelas kobaran api yang menelan hangar raksasa itu. Salah satu komandan menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan. Alhamdulillah, Allah telah menunjukkan kuasanya. Senjata yang mereka siapkan untuk menghancurkan umat tak berdaya kini hancur di tempatnya sendiri. Ledakan terus berlangsung selama beberapa menit, hingga akhirnya hanya tersisa api yang menjalar di antara puing-puing baja hangus. Kawasan yang dulunya dijaga ketat kini berubah menjadi kawah besar, penuh reruntuhan dan sisa-sisa logam yang meleleh. Hangar yang dianggap tak tertembus kini lenyap dari peta, menyisakan bayangan hitam di tengah padang pasir. Malam itu, gurun yang sunyi menjelma menjadi neraka. Rudal-rudal balistik Israel, yang dipersiapkan untuk meluluhlantakkan Gaza, justru musnah di tempat persembunyian mereka sendiri. Seolah Allah menunjukkan bahwa rencana manusia sehebat apapun tetap bisa dipatahkan dalam sekejap. Fajar perlahan menyingsing di atas gurun yang hangus. Asap tebal masih mengepul, sementara api kecil terus menjilat sisa-sisa baja yang sudah meleleh. Hangar yang dulunya disebut-sebut sebagai gudang persenjataan paling rahasia kini, hanya tinggal kawah hitam yang berbau mesiu dan besi terbakar. Israel terperangah. Dalam semalam, puluhan rudal balistik mereka musnah tanpa pernah sempat digunakan. Senjata pamungkas yang diharapkan menjadi penentu dalam serangan ke Gaza justru berubah menjadi bumerang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Para komandan yang sebelumnya penuh percaya diri kini terdiam, wajah pucat menyadari bahwa kekuatan yang mereka banggakan telah hilang begitu saja. Di Gaza, kabar kehancuran itu menyebar cepat. Warga yang semula diliputi ketakutan mulai menatap langit dengan harapan baru. Mereka sadar, ancaman yang akan meluluhlantakkan rumah-rumah mereka sudah musnah, hancur sebelum sempat dilepaskan. Tangis lega bercampur doa syukur terdengar di sudut-sudut kota yang masih porak-poranda akibat serangan sebelumnya. Dunia internasional pun geger. Berita tentang serangan Iran terhadap gudang rudal Israel menghiasi halaman depan media global. Para analis politik saling berdebat, sebagian menyebut ini sebagai serangan balasan yang sah, sebagian lagi menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya. Namun satu hal yang tak terbantahkan, peta konflik telah berubah total hanya dalam semalam. Di Teheran, para jenderal berdiri di ruang komando dengan wajah tegas namun penuh haru. Mereka sadar bahwa serangan itu bukan sekadar kemenangan militer, melainkan pesan kepada dunia, bahwa setiap rencana kezaliman pasti ada batasnya, dan kekuatan sebesar apapun tetap bisa runtuh jika Allah menghendaki. Malam yang mencekam itu kini tercatat dalam sejarah. Hangar baja raksasa yang menyimpan puluhan rudal balistik Israel hancur total, tak menyisakan apa-apa kecuali puing dan debu. Api masih menyala. Namun nyala itu bukan lagi ancaman bagi Gaza, melainkan simbol bahwa kebenaran bisa muncul dari keberanian. Dan di gurun yang sunyi itu, bau mesiu bercampur debu pasir menjadi saksi bisu bahwa senjata pamungkas Israel telah berbalik arah, menghancurkan tuannya sendiri. Sebuah klimaks yang menandai titik balik dalam konflik panjang yang belum berakhir. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa sehebat apapun manusia merancang rencana, sekuat apapun mereka menyusun senjata, tetap ada kuasa Allah yang bisa membalikan segalanya dalam sekejap. Rudal-rudal balistik yang dirancang untuk menghancurkan ribuan jiwa tak berdosa, justru hancur sebelum sempat dilepaskan. Itu bukanlah sekadar keberhasilan strategi militer, melainkan tanda bahwa Allah selalu punya cara untuk melindungi hamba-hambanya yang terzalimi. Kita juga belajar bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Israel dengan segala teknologi dan senjatanya merasa bahwa mereka mampu menguasai apa saja. Mereka menyembunyikan gudang persenjataan dengan keyakinan bahwa dunia tak akan pernah tahu. Tetapi, sekuat apapun mereka berusaha menutupinya, jejak kezaliman itu tetap terungkap. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa tipu daya orang-orang yang zalim tidak akan pernah mengalahkan rencana Allah. Sahabat, lihatlah Gaza yang semula dipenuhi ketakutan. Warga yang hanya memiliki doa, harapan, dan keteguhan iman, akhirnya melihat cahaya di tengah gelapnya malam. Tangis mereka berubah menjadi syukur, karena ancaman besar itu musnah tanpa sempat melukai.
Dari sini kita diingatkan bahwa senjata terkuat seorang mukmin bukanlah besi dan baja, melainkan doa yang tulus dipanjatkan di sepertiga malam, doa yang meluncur dari hati yang hancur, namun tetap yakin kepada Allah. Kita pun diajak merenung. Betapa sering dalam hidup ini kita merasa kuat, merasa mampu mengendalikan segalanya. Namun, sekali saja Allah berkehendak, semua bisa sirna. Rumah yang kita bangun, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita genggam, semuanya bisa hilang sekejap. Maka, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Karena sejatinya, semua hanyalah titipan, dan yang benar-benar kita butuhkan hanyalah ridho Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini sederhana namun dalam. Pertama, jangan pernah meremehkan doa orang-orang terzalimi, karena doa mereka tidak ada penghalang untuk langsung dikabulkan. Kedua, jangan pernah merasa aman dengan kezaliman, sebab cepat atau lambat, setiap kejahatan akan berbalik menimpa pelakunya. Dan ketiga, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu nyata. Ia datang tepat waktu, bahkan ketika kita merasa segalanya sudah terlambat. Malam yang mencekam itu telah menjadi saksi bahwa rencana besar manusia bisa runtuh dalam sekejap, bahwa api kezaliman bisa padam oleh kekuatan yang tak terlihat, dan bahwa di balik setiap tangis, selalu ada janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa selama kita berjalan di jalan kebenaran, Allah akan selalu bersama kita.